Hujan mengguyur Makassar malam itu. Bukan sekedar rintik biasa, melainkan curahan air bah yang seolah ingin menenggelamkan kota dalam kegelapan. Angin bertiup ganas, mencambuk pepohonan di sepanjang jalan Sungai Sadang, menciptakan orkestra alam yang menyeramkan. Di tengah badai itu, berdiri kokoh sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda, saksi bisu sejarah kelam keluarga Lim. Rina, seorang penulis novel horor yang sedang naik daun, menatap layar laptopnya dengan mata lelah. Cahaya lampu meja yang redup menari-nari di wajahnya, menyoroti lingkaran hitam di bawah matanya. Sudah 3 bulan ia menempati rumah itu, dan selama itu pula ia dihantui oleh mimpi buruk dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu, yang kini ia sebut rumah Lim, memiliki daya tarik tersendiri. Arsitekturnya yang megah, meski termakan usia, memancarkan aura misteri yang kuat. Konon rumah itu telah kosong selama puluhan tahun setelah kematian tragis Tuan Lim, seorang saudagar kaya raya keturunan Tionghoa. Warga sekitar berbisik tentang penampakan hantu dan suara-suara aneh dari dalam rumah, tetapi Rina justru merasa tertantang. Ia yakin rumah itu menyimpan cerita yang bisa ia gali dan tuangkan ke dalam novel terbarunya. Malam ini Rina berjuang menyelesaikan bab terakhir novelnya. Ia ingin menciptakan adegan yang benar-benar mencekam, di mana tokoh utamanya, seorang cenayang muda, harus berhadapan dengan kekuatan jahat yang tak terbayangkan. Namun konsentrasinya terusik oleh hawa dingin yang menusuk tulang, padahal semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Tiba-tiba dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki yang berat, seolah seseorang menyeret sesuatu di sepanjang koridor. Rina menghentikan ketikannya. Ia dengan ragu memanggil Bibi yang bekerja di rumahnya, asisten rumah tangga yang seharusnya sudah pulang sejak sore tadi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya yang terlalu liar. Namun suara itu semakin jelas, bergerak dari kamar tidur utama menuju tangga, lalu perlahan menuruni anak tangga satu persatu. Suara kayu tua yang berderit di bawah beban yang tak terlihat. Jantung Rina berdebar kencang. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Ia bukan penakut, tetapi pengalaman langsung seperti ini belum pernah ia alami. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter kecil di samping laptopnya dan perlahan bangkit. Ia bertanya, "Siapa di sana?" Suaranya bergetar tetapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam, diselingi deru hujan di luar. Dengan keberanian yang dipaksakan, Rina melangkah menuju tangga. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada kekuatan gaib yang menariknya ke bawah. Di anak tangga kelima, ia merasakan embusan angin dingin yang menusuk, disertai aroma melati, sangat kuat, padahal tidak ada bunga melati di rumah itu. Sesampainya di lantai atas, koridor panjang yang gelap membentang di hadapannya. Senter Rina menyapu dinding yang dihiasi lukisan pemandangan tua, lalu berhenti pada sebuah kamar di ujung koridor. Kamar tidur utama, kamar Tuan Lim. Pintu kamar itu sedikit terbuka, memperlihatkan celah hitam yang menganga. Dari celah itu, Rina melihat bayangan hitam pekat berdiri diam di balik tirai jendela yang tertiup angin. Bayangan itu tinggi, kurus, dan seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Rina merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah suhu ruangan tiba-tiba anjlok drastis. Rasa ingin tahu seorang penulis bercampur dengan ketakutan yang mencekik. Ia memberanikan diri mendekati pintu itu. Jantungnya bergemuruh di dadanya, seolah ingin melompat keluar. Dengan tangan gemetar, Rina mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Di balik tirai jendela yang melambai, sesosok makhluk berdiri. Wajahnya pucat pasi, kulitnya keriput seperti kertas tua, dan matanya merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam. Bibirnya yang tipis membentuk seringai sinis, seolah mengejek keberanian Rina. Makhluk itu mengenakan pakaian tradisional Tionghoa kuno, yang lusuh, warnanya pudar dan kotor. Rina mengenali pakaian itu dari foto-foto lama Tuan Lim yang ia temukan di loteng. Rina menjerit, jeritan yang tertahan di tenggorokannya. Ia kemudian berlari menuruni tangga secepat mungkin. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut bayangan itu mengikutinya. Ia terus berlari, membuka pintu utama dengan paksa, dan menerobos hujan deras tanpa payung. Ia tidak peduli basah kuyup, yang penting, ia harus keluar dari rumah itu. Di luar, di bawah guyuran hujan, Rina berhenti terengah-engah. Ia menoleh ke arah rumah itu. Di jendela kamar tidur utama, bayangan hitam itu masih berdiri menatapnya dengan mata merah menyala, seolah-olah ia sedang mengamati mangsanya. Keesokan harinya dengan tubuh menggigil dan mata bengkak karena kurang tidur,
Rina memberanikan diri kembali ke rumah Lim. Ia tidak sendiri. Ia ditemani Bibi Narti, asisten rumah tangganya yang sudah bekerja dengannya selama setahun. Bibi Narti adalah wanita parubaya asli Makassar dengan kearifan lokal yang kuat. Ia percaya pada hal-hal gaib dan memiliki pengetahuan tentang tradisi dan ritual kuno. "Kenapa kita harus kembali?" tanya Bibi Narti dengan wajah pucat. "Saya sudah bilang rumah ini tidak baik. Ada penunggunya. Lebih baik kita panggil dukun." Rina menggeleng. Ia tidak percaya pada dukun. Ia lebih percaya pada logika dan akal sehat. Namun ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia lihat dan rasakan. "Bibi, saya harus mengambil barang-barang saya. Saya tidak bisa meninggalkan semuanya di sana," jawab Rina. Saat mereka masuk, suasana rumah terasa lebih dingin dan berat dari biasanya. Aroma melati yang pekat kembali tercium, semakin kuat dari sebelumnya. "Bibi, semalam saya melihat Tuan Lim," kata Rina pelan. Bibi Narti terkesiap. "Astaga Nyonya, saya juga. Semalam saat saya pulang, saya melihat bayangan di jendela kamar utama. Saya kira itu Nyonya, tapi bayangan itu seperti orang tua yang sangat marah. Matanya merah sekali." Pengakuan Bibi Narti membuat Rina merinding. Jadi ia tidak berhalusinasi, hantu itu nyata. Tapi kenapa ia menampakkan diri padanya? Apa yang diinginkannya? "Bibi, apa kau tahu sesuatu tentang Tuan Lim?" Bibi Narti mengangguk perlahan. "Dulu, waktu saya masih kecil, orang tua saya sering cerita, Tuan Lim itu saudagar, tapi sangat pelit dan kejam. Dia punya seorang anak perempuan, namanya Mei Ling. Mei Ling jatuh cinta dengan seorang pemuda pribumi, tapi Tuan Lim tidak setuju. Dia mengurung Mei Ling di kamar utama, sampai Mei Ling sakit dan meninggal. Konon Tuan Lim meninggal karena bunuh diri di kamar itu juga, dihantui oleh arwah anaknya yang dendam." Rina merasakan kengerian yang menusuk. Ia teringat bayangan Mei Ling yang sering ia lihat di sudut-sudut rumah. Bayangan seorang gadis muda yang menangis. Ia selalu mengira itu hanya imajinasinya. Tapi sekarang ia tahu bahwa itu adalah arwah Mei Ling yang terkutuk. Apa ada cara untuk menenangkan arwah mereka? Bibi Narti berpikir sejenak. "Ada Nyonya, kita harus melakukan ritual ruatan. Tapi itu tidak mudah. Kita harus mencari tahu apa yang membuat mereka marah dan memberikan apa yang mereka inginkan." Rina dan Bibi Narti tidak membuang waktu lagi. Mereka mengemasi barang-barang secepat kilat. Saat Rina mengambil laptopnya, ia melihat sebuah kertas lusuh terselip di bawah bantal. Itu adalah surat tulisan tangan, ditulis dalam bahasa Mandarin kuno. Bibi Narti tidak bisa membacanya, tapi Rina merasa ada sesuatu yang penting di sana. "Bibi, apa kau kenal seseorang yang bisa membaca tulisan Mandarin kuno?" Bibi Narti mengangguk. "Ada Nyonya, teman saya namanya Pak Hasan. Dia guru sejarah. Dia pasti bisa membantu." Ketika mereka keluar dari rumah, Rina sempat menoleh ke belakang. Di jendela kamar utama, bayangan Tuan Lim berdiri berdampingan dengan bayangan seorang gadis muda. Kali ini gadis itu tidak menangis. Ia tersenyum, senyum yang penuh kepuasan, seolah telah berhasil mengusir penyewa baru dari rumahnya. Rina dan Bibi Narti segera pergi ke rumah Pak Hasan. Setelah membaca surat itu, Pak Hasan terkejut. Ia menjelaskan bahwa surat itu adalah wasiat terakhir Tuan Lim. Dalam surat itu, Tuan Lim mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan melarang Mei Ling menikah dengan kekasihnya. Ia juga mengakui bahwa ia telah menyiksa Mei Ling hingga meninggal. Dalam wasiatnya, Tuan Lim meminta maaf kepada Mei Ling dan meminta agar kekasih Mei Ling atau keturunannya diberikan sebagian dari kekayaannya sebagai penebusan dosa. Rina dan Bibi Narti terkejut mendengar isi surat itu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus mencari tahu siapa kekasih Mei Ling dan memberikan wasiat itu kepadanya. Dengan bantuan Pak Hasan, Rina dan Narti mulai menelusuri jejak masa lalu keluarga Lim. Mereka mencari tahu siapa kekasih Mei Ling dan di mana ia tinggal. Setelah beberapa minggu mencari, mereka akhirnya menemukan seorang pria tua bernama Daeng Usman. Daeng Usman adalah cucu dari kekasih Mei Ling. Rina dan Bibi Narti menemui Daeng Usman dan menceritakan semua yang mereka ketahui tentang keluarga Lim. Daeng Usman terkejut mendengar cerita itu. Ia tidak pernah tahu bahwa kakeknya pernah menjalin hubungan dengan Mei Ling. Rina dan Bibi Narti memberikan wasiat Tuan Lim kepada Daeng Usman. Daeng Usman menerima wasiat itu dengan hati yang berat. Ia tidak tahu apakah ia pantas menerima warisan dari keluarga yang telah menyakiti kakeknya. Namun setelah berpikir panjang, Daeng Usman memutuskan untuk menerima warisan itu.
Ia berjanji akan menggunakan uang itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setelah Daeng Usman menerima warisan itu, Rina dan Bibi Narti kembali ke rumah Lim. Mereka melakukan ritual ruatan untuk menenangkan arwah Tuan Lim dan Mei Ling. Mereka membakar dupa, membaca mantra, dan menaburkan bunga di seluruh rumah. Setelah ritual itu selesai, suasana rumah terasa lebih tenang dan damai. Aroma melati yang pekat menghilang. Rina tidak lagi melihat bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut rumah. Ia merasa bahwa arwah Tuan Lim dan Mei Ling telah tenang dan beristirahat dengan tenang. Rina akhirnya bisa menyelesaikan novelnya. Ia menulis tentang kisah cinta tragis Mei Ling dan kakek Daeng Usman. Novel itu menjadi bestseller dan mengangkat nama Rina sebagai penulis horor papan atas. Rina tidak pernah melupakan pengalaman mengerikannya di rumah Lim. Ia belajar bahwa dendam masa lalu bisa menghantui generasi berikutnya. Ia juga belajar bahwa cinta dan pengampunan bisa menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Rina akhirnya pindah dari rumah Lim. Ia membeli sebuah rumah baru di pinggir kota. Ia tidak ingin lagi tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan buruk. Namun ia selalu mengingat rumah Lim sebagai tempat di mana ia menemukan inspirasi dan pelajaran berharga tentang kehidupan dan kematian. Dan setiap kali ia melewati jalan Sungai Sadang, ia selalu menyempatkan diri untuk menaburkan bunga di depan rumah Lim, sebagai tanda penghormatan kepada arwah Tuan Lim dan Mei Ling yang akhirnya menemukan kedamaian abadi.